Amar putusan mengadili menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Putusan nomor 237 PUU 23 Romawi 2025. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang diajukan oleh Endang Samsul Arifin, selanjutnya disebut pemohon. Membaca permohonan pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan, duduk perkara dan seterusnya dianggap diucapkan, pertimbangan hukum, kewenangan mahkamah. Mahkamah berwenang mengadili permohonan pemohon, kedudukan hukum pemohon. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akuo. Pokok permohonan, paragraf 3.7 sampai dengan 3.12 dan seterusnya dianggap diucapkan. Menimbang bahwa selanjutnya mahkamah akan mempertimbangkan dalil pemohon yang pada pokoknya mempersoalkan frasa dan garis miring atau dalam norma pasal 13 ayat 2 huruf A UU 14 2025 menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penentuan kuota haji reguler sehingga bertentangan dengan pasal 28D ayat 1 UUD NRI tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan. Untuk menilai ada atau tidaknya persoalan konstitusional norma pasal 13 ayat 2 huruf A UU 14 2025 dalam kaitan pembagian kuota haji reguler seperti yang didalilkan pemohon tidak dapat hanya terfokus atau berhenti pada frasa dan garis miring atau, melainkan harus dibaca dan dipahami pada keseluruhan struktur atau konstruksi norma dalam Undang-Undang 14 2025. Dalam kaitan dengan pembagian kuota haji reguler, pembagian kuota tersebut merupakan kondisi inheren dengan jatah kuota dari pemerintah Kerajaan Arab Saudi, jumlah daftar tunggu yang berubah setiap waktu, distribusi pendaftar antar daerah yang bersifat dinamis, dan kebutuhan koreksi atas disparitas masa tunggu yang muncul dari evaluasi tahunan. Oleh karena itu, diperlukan adanya fleksibilitas penentuan yang terkendali sebagai instrumen kebijakan untuk menjaga kepastian hukum yang adil dalam situasi yang dinamis. Hal tersebut tampak jelas dari konstruksi norma pasal 13 UU 14 2025, di mana pada ayat 1 norma pasal akuo telah menegaskan bahwa pejabat yang berwenang dalam membagi kuota haji reguler adalah menteri yang kewenangannya dibatasi dengan dasar pertimbangan pembagian kuota pada dua variabel yang relevan dan objektif, yakni proporsi jumlah penduduk muslim antar provinsi dan atau proporsi jumlah daftar tunggu jamaah haji antar provinsi. Kebijakan lebih lanjut mengenai pembagian dan penetapan kuota dimaksud diatur dalam peraturan menteri. Berdasarkan ketentuan tersebut menurut mahkamah, menteri dalam membagi kuota haji tidak dapat menggunakan pertimbangan semau atau suka-suka atau tanpa dasar yang jelas. Dengan kata lain, frasa dan atau dalam pasal aku bukan membuka ruang tanpa batas, melainkan memilih secara limitatif variabel mana yang sah dipergunakan dalam pengambilan kebijakan. Apakah menggunakan dasar pertimbangan proporsi jumlah penduduk muslim antar provinsi atau proporsi jumlah daftar tunggu jamaah haji antar provinsi atau keduanya. Ketiga pilihan metode tersebut dapat digunakan untuk menentukan pembagian kuota haji reguler. Persoalannya adalah pilihan yang diambil dalam penentuan kuota haji tersebut harus dilakukan secara berkepastian. Dapat diketahui pilihan metode yang digunakan sejak awal atau prediktif, serta tidak berubah-ubah yang relatif singkat dalam waktu musim haji yang sama, tanpa alasan dan pertimbangan yang jelas, rasional dan dapat dipertanggungjawabkan. Bahwa terkait dengan persoalan di atas, kewenangan menteri dalam membagi kuota haji reguler harus pula dihubungkan dengan norma pasal 8 ayat 5 UU 14 2025 yang menegaskan penetapan kuota haji Indonesia dilakukan dengan prinsip transparan. Prinsip ini diulang kembali dan cakupannya diperluas
dalam norma pasal 12 ayat 2 UU 14 2025 yang pada pokoknya menegaskan penetapan kuota dilakukan dengan transparan, proporsional, dan berkeadilan. Norma pasal aku tidak memberikan penjelasan mengenai prinsip-prinsip dimaksud, kecuali hanya untuk prinsip transparan, yakni penyelenggaraan ibadah haji dan umroh dilakukan secara terbuka dan memudahkan akses masyarakat untuk memperoleh informasi terkait penyelenggaraan, pengelolaan keuangan, dan aset. Sementara itu terkait dengan prinsip proporsional dalam membagi kuota haji dimaksud, pembagian tersebut harus didasarkan pada pertimbangan yang cermat dan hati-hati mengenai proporsi jumlah penduduk muslim dan proporsi jumlah daftar tunggu, termasuk proporsi jamaah haji lanjut usia yang harus diprioritaskan. Penentuan ini harus dilakukan secara berkeadilan sehingga tidak menimbulkan keberpihakan atau kesewenang-wenangan. Oleh karena itu, sekalipun menteri diberi ruang untuk memilih satu atau kombinasi dua variabel, menurut Mahkamah, pilihan tersebut tetap harus dapat dipertanggungjawabkan menurut 3 prinsip tersebut. Selain itu, ruang kebijakan menteri dalam soal kuota haji juga tidak terlepas dari ketentuan pasal 8 ayat 2 UU 14 2025 yang mensyaratkan kuota haji Indonesia ditetapkan oleh menteri setelah dibahas dan mendapat persetujuan bersama DPR. Dengan peran DPR tersebut menurut Mahkamah, desain pembentukan undang-undang pasca perubahan bukanlah model yang menyerahkan seluruh keputusan pembagian kuota haji kepada eksekutif semata, melainkan dengan melibatkan DPR sebagai lembaga yang merepresentasikan kehendak rakyat. Dalam hal ini, kuota haji reguler dimaksud adalah kuota haji reguler, kuota petugas haji daerah, dan kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh. Artinya, pembagian kuota haji reguler dilakukan secara sistematis dengan bertumpu pada mekanisme pembahasan dan persetujuan bersama antara pemerintah dan DPR, sehingga kebijakan kuota haji berada dalam ekosistem pengawasan politik yang lebih kuat. Pengawasan tersebut juga tegas diatur dalam pasal 9 UU 14 2025 terkait dengan pemberian kuota haji tambahan. Dalam kaitan ini, apabila setelah penetapan awal kuota haji reguler ternyata terdapat tambahan kuota dari pemerintah Kerajaan Arab Saudi, maka menteri wajib terlebih dahulu membahasnya bersama DPR untuk ditetapkan sebagai kuota tambahan haji. Artinya, kuota tambahan tidak boleh diperlakukan sebagai ruang kebijakan bebas yang dapat dibagi menurut kehendak pemerintah. Sebab pasal 9 ayat 3 UU 14 2025 secara eksplisit menentukan bahwa pengisian kuota haji tambahan diperuntukkan bagi kuota haji reguler dan haji khusus sesuai dengan proporsinya serta wajib diinformasikan secara daring dan berkala. Frasa sesuai dengan proporsinya menurut Mahkamah mengandung makna normatif yang tegas bahwa distribusi kuota tambahan harus dilakukan secara adil berdasarkan komposisi yang dapat dipertanggungjawabkan dengan tetap memperhatikan proporsi yang diatur dalam undang-undang, bukan secara sewenang-wenang, apalagi dialihkan untuk menguntungkan salah satu jenis penyelenggaraan haji. Oleh karena itu, kuota tambahan menurut Mahkamah tidak boleh dipermainkan, dimanipulasi, atau didistribusikan secara tidak bertanggung jawab, termasuk tidak boleh dijadikan objek yang bersifat transaksional atau sarana memperjualbelikan akses keberangkatan haji yang menguntungkan pihak tertentu yang merugikan calon jamaah haji reguler. Sebab hal tersebut jelas bertentangan dengan desain pengaturan UU 14 2025 yang mengedepankan prinsip transparansi, proporsionalitas, dan berkeadilan dalam pembagian kuota haji reguler. Selain itu, norma pasal 9 ayat 2 UU 14 2025 juga secara tegas telah memberikan batas waktu terhadap penetapan kuota haji tambahan oleh menteri yang wajib dilakukan paling lambat 7 hari terhitung sejak menteri menerima penambahan kuota haji dari pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Ketentuan batas waktu tersebut merupakan norma baru dalam UU 14 2025
yang tidak dapat dinilai sebagai aturan administratif biasa, melainkan sebagai batas hukum yang bersifat imperatif untuk menjamin kepastian hukum yang adil, kecepatan, dan akuntabilitas dalam pengelolaan haji tambahan dengan mengutamakan kepentingan calon jamaah haji reguler. Apalagi UU 14 2025 juga telah menentukan bahwa yang dimaksud dengan hari adalah hari kalender, sehingga tenggang waktu tersebut harus dihitung secara nyata, pasti, dan tidak dapat diperluas secara sewenang-wenang melalui penundaan administratif. Konstruksi hukum demikian mengandung makna bahwa sejak tambahan kuota diterima, Menteri tidak dibenarkan menunda-nunda penetapannya tanpa dasar yang sah. Karena penundaan demikian justru akan membuka ruang ketidakpastian bagi calon jemaah haji reguler, mengganggu proses pengisian kuota, dan berpotensi menciptakan celah penyalahgunaan kewenangan. Bahkan dalam penjelasan pasal 9 ayat 1 UU 14 2025 dinyatakan bahwa pembahasan dengan DPR dapat dilakukan secara luring dan atau daring. Adanya batas waktu yang ditetapkan dalam Undang-Undang 14 2025 menimbulkan konsekuensi bahwa pembahasan dapat dilakukan meskipun DPR tidak dalam masa bersidang. Hal ini menunjukkan bahwa UU 14 2025 sejak awal telah mengantisipasi kebutuhan percepatan sehingga tidak ada alasan untuk menunda penetapan melampaui batas waktu yang telah ditentukan. Oleh sebab itu, pembatasan waktu tersebut harus dipahami sebagai instrumen hukum untuk menutup peluang permainan kuota, baik melalui pengaturan tertutup, pengutamaan pihak tertentu, maupun penciptaan ruang tawar-menawar yang tidak sah atas kuota haji tambahan. Oleh karena itu, Menteri yang khusus diberi kewenangan urusan haji dan umroh perlu menyusun langkah-langkah yang antisipatif sejak dini dalam beberapa skenario kemungkinan yang memuat perencanaan ibadah haji reguler dengan berlandaskan asas-asas umum penyelenggaraan haji yang baik. Misalnya antisipasi perencanaan penyediaan akomodasi, transportasi, konsumsi, dan kesehatan, termasuk penetapan pagu biaya penyelenggaraan haji BPIH dan penetapan petugas penyelenggara ibadah haji BPIH. Dengan demikian, diterapkannya pasal 9 UU 14 2025 dan ketentuan terkait dengan kuota haji tambahan menurut Mahkamah merupakan mekanisme pencegahan fraud atau yang bersifat koruptif dan penyalahgunaan kewenangan karena telah menentukan forum pembahasan, prinsip distribusi, kewajiban keterbukaan, dan jangka waktu penetapan yang dapat mencegah terjadinya penyimpangan dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Dengan kata lain, ketentuan kuota haji tambahan merupakan rangkaian pengaturan yang harus cepat dan tepat dilaksanakan dengan tetap diawasi agar tujuannya diberikan kuota haji tambahan tidak berubah menjadi objek diskresi yang tidak bertanggung jawab sehingga melanggar prinsip transparansi, proporsionalitas, dan keadilan dalam pembagian kuota haji reguler. Bahwa selanjutnya berkenaan dengan pembagian kuota haji reguler berdasarkan data perbandingan antar daerah dan seterusnya dianggap diucapkan, menurut Mahkamah dapat diposisikan sebagai ilustrasi penting bahwa jumlah penduduk muslim tidak selalu bergerak sebanding dengan daftar tunggu. Hal tersebut menandakan bahwa penggunaan satu variabel untuk semua keadaan tidak selalu mampu mengakomodir kebutuhan real. Provinsi yang jumlah penduduk muslimnya sangat besar belum tentu memiliki daftar tunggu terbesar. Begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu keberadaan frasa dan atau dalam norma pasal 13 ayat 2 huruf A UU 14 2025 menurut Mahkamah memungkinkan hukum merespon kenyataan objektif dengan menyediakan instrumen agar pembuat kebijakan tidak terperangkap pada formula yang bisa jadi tampak tidak lagi adil ketika realitas berubah. Artinya norma aku harus dipahami sebagai pemberian ruang fleksibilitas secara terbatas dan terukur agar hukum tetap memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan kenyataan konkret yang berkembang secara dinamis.
Oleh karena itu, jika norma pasal 13 ayat 2 UU 14 2025 diartikan sebagai langkah mundur yang menciptakan ketidakpastian sebagaimana dalil pemohon, maka dalil demikian adalah dalil yang tidak berdasar. Dengan demikian, berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah, dalil pemohon yang mempersoalkan konstitusionalitas frasa dan garis miring atau dalam norma pasal 13 ayat 2 huruf A UU 14 2025 bertentangan dengan pasal 28D ayat 1 UUD NRI tahun 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum. Paragraf 3.14 sampai dengan 3.15 dan seterusnya dianggap diucapkan, konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan, berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan. Amar putusan mengadili menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi yang nama-nama hakim dianggap diucapkan pada hari Rabu tanggal 4 bulan Maret tahun 2026 yang diucapkan oleh sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 16 bulan Maret tahun 2026 selesai diucapkan pada pukul 9:51 waktu Indonesia Barat oleh 9 hakim konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Saiful Anwar sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.